Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadaratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus ketua DKM Masjid Riyadhus Shalihin, akhina fillah Ustaz Ahmad Arif wa ta'anallahu bidul hayati, segenap para sesepuh, para pengurus, hadirin hadirah rahimakumullah. Mari sama-sama kita buka ta'lim kita dan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, khusus kepada sahibul kitab al-alim al-alama Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa Syekh Ihsan Muhammad Dahlan. Kana syai'un ilailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah kita ulang sedikit ya, itu halaman 59. Wa ammar ridho ya, kemarin sudah selesai kita seputar tafwid, menyerahkan semuanya kepada Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris dari bawah. Wa ammar ridho ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa abda ma nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Wa ammar ridha bil qada'i. Adapun ridha dengan takdir Allah. Fata'ammal fihi, maka renungkanlah di dalam ketentuan Allah itu. Fata'ammal, maka renungkanlah ya. Fihi aslaini, di dalam ridho dalam ketentuan Allah itu ada dua pokok.
muqni'aini, yang saling menguatkan, la mazida 'alaiha, tidak ada lebih dari keduanya. Ridha, apapun yang terjadi semuanya enggak lepas dari kebesaran Allah, kehendak Allah. Kita mah terima aja, ya. Saya tadi ubur-ubur waktu dari Depok, ngaji kagak, ya. Ridha. Ahaduhuma, salah satu dari dua pokok tersebut adalah ma fir ridha minal faidah. Artinya faedah di dalam ridha, ya, fil hali, di saat ini, wal ma'ali, dan yang akan datang, atau juga di dunia akhirat. Jadi ketika bapak-bapak ridho, itu faedahnya kita dapatkan saat ini juga dan nanti akan datang, ya. Amal faidatu fil hali, adapun faedah yang kita dapatkan, ya, saat ini nih, dari apa? Kita ridho dengan ketentuan Allah. Contoh ya, yang mudah, belak aja kita dengar orang yang kita cintai dipanggil oleh Allah, ya. Di situ kita kedepankan ridho. Kan kita sudah dibahas di atas tuh. Kita ngejerit kek, ngejengker kek, kita marah-marah, kan tetap tidak bisa merubah takdir. Mati. Harus kita ridha, taslim, terima. Nggak ada manfaatnya itu, ya. Hanya bisa menerima. Nah, ketika bapak-bapak menerima nih takdir Allah, nah ini yang kita dapetin, ya. Amal faidatu fil hali, adapun faedahnya yang kita dapatin saat ini sekarang, ya, ketika kita ridho dengan takdir Allah, faragul qalbi wa qillatul hammi min ghairi faidah. Apa faragul qalbi? Ini hatinya tenang, plong aja, ya, dan sedikit rasa kegundahan, kesedihan, ya. Tapi orang yang kagak ridho, sampai gini hari ini suaminya meninggal, langsung nangisnya, nyesel itu sih, Allah, kenapa abang pergi duluan ya Allah, begitu aja, ya. Anaknya meninggal terus aja, dia belum bisa terima itu. Ada orang begitu tuh, ya, hatinya nggak plong, belum terima takdir Allah. Nah, akhirnya apa? Dia nggak bisa qillatul ham, sedih terus dia malah. Tapi kalau kita ridho, sedikit rasa sedihnya hilang, hati kita plong aja. Tapi kalau kita nggak ridho, ini batin kita nyesek tuh, sempit banget. Wah, gitu ya. Walidzalika qala ba'du zuhad rahimahullah. Oleh karena itu, sebagian orang-orang yang zuhud, semoga Allah sayang kepadanya, berkata, idza kana al-qadaru haqqan, ya, falhamu fadlatan. Ini kata orang-orang zuhud nih. Apabila takdir Allah itu pasti, ya, falhamu fadlah, maka kesedihan itu percuma aja. Udah blak aja terjadi, udah, ya. Wa asluhu al khabar ma'thur, ya. Pernyataan ulama-ulama zuhud tadi yang mengatakan bahwa apabila takdir itu pasti terjadi, maka percuma kita bersedih,
kita jambak rambut kita nyalahin orang lain, percuma aja. Nah, dan dasarnya adalah hadis ma'tsur, khabar ma'tsur dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, sesungguhnya beliau bersabda, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, liyaqilla hammuka wa ma qaddara yakun wa ma lam yuqaddar lam ya'tika. Hendaknya diperkecil tuh rasa sedihmu, rasa sumpahmu gitu. Dan tidaklah yang ditakdirkan itu terjadi. Ya. Wa ma qaddara yakun, dan apa namanya, bukan nafi mah, dan apa yang ditakdirkan itu akan terjadi. Wa ma lam yuqaddar lam ya'tika, dan apa yang tidak ditakdirkan tidak akan datang kepadamu. Paham enggak, Pak? Nyambung enggak logikanya? Udah jangan sedih-sedih banget, kata lagi gitu. Ya, sesuatu yang ditakdirkan akan terjadi, kalau kagak jadi. Hadza huwal kalamul jami'u an-nabawi al-baligh. Ini adalah sebuah pernyataan yang sangat, katakanlah, penuh berisi, ya. Kalam jami' an-nabawi al-baligh. Fi qillati lafzihi, lafaznya itu kata-katanya sedikit, tapi kandungan maknanya sangat dalam. Wakatsati faidatin makna. Ya. Kalau Nabi juga diberikan 6 kelebihan daripada Nabi yang lain. Ini Nabi punya, ya, kalamnya baligh tapi maknanya dalam. Makanya lihat hadis Bukhari Muslim 5555 hadis. Segini tebalnya tuh. Disarahkan lebar. Ya. Sahih Muslim juga sama segini. Saya punya kitabnya 18 jilid, bayangin. Ya. Karena qillatul lafzihi, kata-katanya sedikit lafaznya, tapi wa kasrati faidati ma'nahu. Ya, maknanya sangat banyak dan faedah. Itu ya. Yang pertama yang didapatin bagi orang yang ridho dengan takdir Allah saat ini, sekarang ini, adalah hatinya lapang, plong aja dia. Enggak cepet, enggak terus sedih berlarut ya, enggak dia. Ya. Wa amal faidatu fil ma'ali. Adapun faedah keberuntungan yang kita dapat nih, kalau kita ridho dengan takdir Allah, dia akan datang, ya, di akhirat. Fathawabullahi ta'ala wa ridwanuhu. Mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala dan mendapatkan keriduan Allah. Ya. Jika bapak-bapak itu Allah kasih pahala, Allah kasih ridho. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ini Allah ridho kepada mereka, baru mereka ridho sama Allah. Ini sama seperti yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah cinta sama mereka, baru mereka cinta sama Allah. Jadi emang semuanya asal usul tetap aja dari Allah semuanya. Ya. Kita bisa punya sifat ikhlas, ridho, emang dari Allah juga. Makanya selalu minta sama Allah, minta terus. Kalau enggak Allah kasih kita sifat ikhlas, kita susah untuk ikhlas, kan? Ya. Wa ma fi as-sukhti min al-hammi wal huzni wad dajri fil hali.
dan tidaklah di dalam kemarahan, ya, berupa kesedihan, berupa ham kegundahan dan kesedihan, huzn, ad-dajar, kegelisahan hati, fil hali, di saat ini. Jadi maksudnya tidak ada tuh, kalau udah ridho udah kagak ada lagi masa marah, sedih, gelisah, ya, fil hali, saat ini ketika kita ridho. Wal wizri wal uqubatu fil al, enggak ada lagi siksaan dosa di akhirat, ya. Mana kita dapat apa? Sawab, pahala dan keridhaan Allah. Ada bila faedah, kagak ada faedahnya itu, ya. Marah, sedih, gundah gulana, gelisah. Idil qada'u nafidun, karena ketentuan Allah itu, takdir Allah itu telah terjadi. Fala yansarifu bi hammika wa sukhtika. Fala yansarifu, itu mana failnya? Al-qada'u tadi, ya. Ini disebutkan id al-qada'u nafidun, karena takdir Allah itu telah terjadi, maka tidak ada, ya, maka qada itu la yansarifu, tidak akan berubah. Bi hamika, dengan sedih kesedihanmu, dengan marahmu, misalnya, ya, apa contohnya? Apa contoh yang sedih-sedih? Hah? Contoh kemalingan ya, bahwa bapak ditakdirkan, ya, uangnya hilang, ditipu orang, ya, udah terjadi tuh, ya. Ini bapak-bapak marah, nyalain istrinya, nyalain anak-anaknya, ya, itu apa? Al-qada'u la yansarifu, ya, takdirnya tidak akan berubah, udah begitu. Artinya percuma aja gitu. Yang di kedepan kan ketika dapat musibah sabar, tasik, tenang, tapi lihat tetap orang tua kita tuh sakit, ketubruk mobil dah. Terjadi itu, ya. Taslim, terima, terus lihat, oh ini masih bisa diupayakan, bawa dokter. Dan ya Allah, ini kenapa anak, ya Allah, gitu. Nggak perlu. Akhirnya nyalain, kalau begitu kan terus nyalain. Kenapa ketika bapak pergi kamu nggak antar? Kenapa, macam-macam, ya. Kama kila, sebagaimana dikatakan, ma qad qudiya ya nafsu fastabiri lahu. Ya nafsu, wahai nafsu, ya, fastabiri, bersabarlah lahu, kepada yang mana? Ma qad qudiya, yang telah ditakdirkan Allah, ya, bersabarlah gitu. Ma qad qudiya, apa yang telah ditakdirkan Allah itu, ya, ya nafsu, wahai nafsu, fastabirilah, sabarlah atas takdir itu. Walakil amanu, ya, dan bagimu keamanan, minalladzi lam yuqaddar, dari apa yang belum ditakdirkan. Belum ditakdirkan enggak ada apa-apa kan, aman aja, tenang. Wa tahaqqiqi, nafsu, ini kan nafsu, dia namanya muannas majazi, maka tahaqqiqi. Asal tadi fastabiri, kita ngomong sama perempuan, istabiri, iftahi, udkhuli, kuli, apa nih? Fastabiri, tahaqqaqi, ya, kalau laki-laki isbir, istabir, tahaqqaq. Wa tahaqqaqi, wahai nafsu, yakinlah annal muqaddara kainun,
Yakinlah bahwa apa yang ditakdirkan oleh Allah itu kainun, akan terjadi. Ya. Hatman alaiki sabarti amla tasbiri. Hatman wajib atas diri Anda, ya. Ini karena nafsu perempuan maka kiki semuanya. Maka wajib atasmu, ya, bersabar atau enggak sabar. Bersabar ke enggak sabar ke, takdir tetap berjalan, terjadi. Nah, gitu. Fal aqilu la yakhtarul hamma bila faidatin mal wizri wal uqubati ala rahatil qalbi wa thawabil jannah. Nah, orang pintar itu, orang cerdas itu la yakhtarul hamma. Dia tidak memilih kesedihan, ya, bila faidah, yang tidak ada faedahnya. Mal wizri wal uqubah, ditambah lagi ada dosa dan siksaan, ya. Ala rahatil qalbi, ketimbang ketenangan hati, wa thawabil jannah, dan pahala surga. Artinya orang cerdas yang memahami takdir Allah, ya, ngapain sedih-sedih kalau takdir begitu terjadi, ya. Akhirnya apa? Hatinya roha, mendapat pahala. Itu ya, Iqbal. Wal aslu tsani, dan pokok yang kedua, ma fis sukhti min ilmin idhamil khatari wad darari wal kufri wan nifaqi illa ayyatadarakahu Allah ta'ala. Pokok yang kedua, tidak ada kemarahan, sukhat kemarahan, ya, dari besarnya bahaya kemudaratan, darar, wal kufur, kekafiran, wan nifaq, dan kenifakan, illa, melainkan ayyatadarakahu Allah ta'ala, melainkan. Ini tadarruk ini kan tafa'ala, punya pengertiannya sedikit ini luas dia. Artinya melainkan akan Allah berikan dia pemahaman, akan Allah berikan dia, akan Allah temui dia, ya. Wa ta'ammal qaulahu ta'ala, dan renungilah firman Allah Ta'ala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Tidaklah, wa rabbika, demi Tuhanmu, rabbika, demi Tuhanmu, Muhammad, demi Tuhanmu, gitu. La yu'minuna, mereka tuh orang kafir tidak akan beriman, ya, hatta yuhaqqimuka, sampai mereka nih, ya, mengangkatmu fima syajara bainahum, ya, untuk memutuskan apa perkara yang terjadi di antara mereka. Summa la yajiduna fi anfusihim harajan, kemudian mereka tidak mendapatkan dalam diri mereka itu kesulitan, keluh kesah, mimma qadaita, dari apa yang telah engkau tentukan, yusallimu taslima, dan mereka berserah diri, nah, menerima. Fanafal imana, ya, dia menafikan iman. Wa aqsama ala faqd iman, dan bersumpah atas tidak adanya iman. Amman sakhita, dari orang yang marah. Wa wajada fi nafsihi, dan dia mendapatkan dalam dirinya harajan, ada apa? Ketidakpuasan, min qada'illahi ta'ala, min qada'i Rasulillah, dari keputusan Rasulullah. Artinya ini ada, ya, orang kafir yang kagak suka dengan adanya keputusan Rasulullah
Dia maunya Rasulullah ngikutin apa kemauan dia, begitu. Fa kaifa halu man sakhata qada'ahu ta'ala? Ada pertanyaan, bagaimana kondisi orang yang marah dengan ketentuan Allah Ta'ala, yang enggak suka dia? Waqad rawaina, dan telah diriwayatkan, annallaha ta'ala yaqulu, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Ini ada hadis kursi ini. Man lam yarda, radiya yarda, dibuang tuh hazf. Barang siapa yang tidak ridho biqada'i, dengan ketentuanku, walam yasbir, dan tidak sabir, ala bala'i, atas musibah-musibahku, walam yashkur ala na'mai, dan tidak sabar dan tidak syukur atas nikmat-nikmatku, falyattakhid ilahan siwaya, atau siwai, maka carilah Tuhan selain aku. Jadi ini diyakini oleh jamaah, kalau kita kagak ridho dengan takdir Allah, pertama hati kita sumpah terus, kedua bakal dapat dosa dan siksaan. Nih, yang ketiga ya dipahamin, ketika kita nggak sabar, nggak ridho, Allah bilang begini sama kita nih, barang siapa yang kagak ridho atas ketentuanku, kagak sabar atas musibahku, kagak syukur atas nikmat-nikmatku, udah dah, lu cari lu Tuhan selain gua gitu. Ya, cari kemana Pak? Qila, dikatakan, ka'annahu yaqulu. Nah, ini komentarnya Imam Ghazali atas hadis ini. Seakan-akan Allah berfirman begini nih. Hada, inilah ketentuan gua, kata Allah itu. La yardani rabban hina yaskhutu. Ya. Kalau ada yang kagak ridho, ya, aku sebagai Tuhan ketika aku sedang marah, falyattakhid rabban akhar, silakan cari Tuhan selain saya. Ya, yardahu, yang Tuhannya yang ridho aja sama dia. Jadi kalau saya lagi marah-marah, ente kagak ridho saya sebagai Tuhanmu gitu, carilah Tuhan selain saya yang bisa ridho. Wa hadza ghayatul wa'id wa tahdid liman aqala. Ini adalah ghayah itu di ujung, al-wa'id itu ancaman. Ini adalah ancaman yang sangat mendalam gitu ya. Wa tahdid, al-wa'id wa tahdid, ancaman dan apa? Donderan. Ya. Liman aqala, bagi orang yang cerdas. Jadi hadis ini merupakan ancaman, apa selain ancaman apa sih? Penekanan itu ya. Intimidasi, ya bisa yuk. Intimidasi Allah dari Allah kepada ya. Ini adalah ancaman dan intimidasi Allah liman aqala, kepada orang yang berakal. Ya. Walaqad sadaqa ba'du salaf idz qila lahu. Sungguh benar pernyataan, ya, sungguh benar sebagian salaf ketika ditanya kepadanya. Ada orang bertanya kepada salafus salih, mal ubudiyatu wa marrububiyatu, Pak, apa sih hakikatnya penghambaan itu? Apa sih hakikatnya ketuhanan itu? Ya, ubudiyah penghambaan, rububiyah ketuhanan. Ya. Kalau ubudiyah ibadah, pelakunya
abdun, ibad. Ya. Kalau rububiyah rabbun, rabbi, Tuhan. Faqala, maka dia menjawab, lirabbi ayyaqdiya walil abdi ayyarda. Ini ditanya, apa sih makna hakikat ubudiyah itu? Apa sih hakikat rububiyah itu? Ya. Ini orang Arab menjawab, lirabbi ayyaqdiya. Ya, bagi Allah dialah yang menentukan. Walil abdi ayyarda. Bagi hamba harus ridho. Jangan dibalik. Jangan Allah ngikutin kemauan kita. Jangan. Ya. Jadi makna ubudiyah adalah kita mengakui harus menerima Allah lah yang mempunyai ketentuan. Kalau hamba dia harus ridho dengan ketentuan Allah. Fa idza qada rabbu wa lam yarda al-'abdu fama hunaka 'ubudiyyatun wala rububiyyah. Maka apabila Allah telah menentukan hamba kagak ridho, maka tidak ada di sana makna ubudiyah dan rububiyah. Ya. Fata'ammal hadzal asla, renungkanlah ya pokok ini. Wanzur li nafsika, dan lihatlah kepada dirimu. La'allaka taslamu, mudah-mudahan Anda selamat bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan bantuan Allah dan taufik Allah. Wa amma sabru fa innahu dawaun murrun. Ini istilahnya kan. Wa surbatun karihatun mubarakatun tajlibu kulla manfaatin wa tadfa'u anka kulla madarratin. Adapun sabar, fa innahu, sesungguhnya sabar itu katanya bagaikan dawaun murrun, obat yang pahit. Obat yang pahit ya. Tadi ada walakin awaqibahu ahla minal asal. Dalam bait lain disebut begitu. Obat itu memang pahit, tapi setelahnya jamu pahit apa manis? Enggak mau. Habis minum segar. Ya. Coba makan sirup terus, manis, batuk kayaknya. Ginjal. Adapun sabar itu katanya, sesungguhnya sabar itu adalah obat yang pahit. Dawaun murrun, obat pahit. Wa syurbatun karihatun mubarakatun, dan surba minuman yang karihah, yang kagak enak dah. Yang rasanya kagak enak. Karihah kan asalnya dibenci, ya kagak enak kan. Ini cara menterjemah pemahamannya. Obat sabar itu adalah surbatun karihatun, minuman yang tidak ada rasanya, kagak enak dah. Ya. Mubarakatun, tapi memberikan keberkahan, kemanfaatan. Tajlibu, mendatangkan kulla manfaatin, setiap kemanfaatan. Anak-anak kita nih, kunyit nih sama es. Ini mana? Es pada. Padahal bagusan apa? Kunyit. Cekokin. Nah, kayak gitu. Tiap pagi ini kunyit aja. Rasanya kariha, nggak enak, tapi dia mubarakah, tajlibu kulla manfaatin, dan hikmahnya wa tadfa'u anka kulla madarrah, dan menolak darimu semua yang membahayakan. Kan kalau apalagi di umur 40 tahun ke atas tuh udah mulai menjauhkan minum-minum yang dingin tuh. Ya, minum dingin itu sumber penyakit itu.
Fa idza kana ad-dawa'u bi hadhihi sifah, apabila pengobatan itu dengan bentuk seperti ini, ya, artinya memang pahit, ya. Fal insanul aqilu, maka manusia yang cerdas, yukrihun nafsa ala surbihi, ya, akan memaksakan an-nafsu dirinya ala surbihi untuk minum. Itu orang cerdas begitu. Coba anak-anak kita suruh minum sumeng, susah banget, nggak mau ngomong, sampai dia tutup mulutnya. Dia agak paham kan, dia belum cerdas. Tapi kita yang udah bapak-bapak sama istrinya dikasih kopi, kopi. Dia lagi sakit lambung misalnya, kasih kopi, dikasih kunyit. Orang cerdas dia milihnya kunyit. Bego dia kopi lagi, sakit lagi dia. Itu. Nah, katanya fal insanul aqilu, ya, manusia yang cerdas itu yukrihun nafsa, akan memaksa dirinya ala surbihi, untuk minum tuh, ya, obat yang tadi rasanya pahit itu, ya. Wa tajarruhi wa yabusu, artinya coba ditelan tuh, jur'ah, ditelan seteguk demi seteguk, kemudian dia gusuk, dia telan dah, gitu. Pahit-pahit dah, tapi enak tuh. Saya merasakan kemarin tuh saya sakit di sini, tembung ya. Yang mulai sama istri saya dibiasain kok kunyit tiap pagi kunyit. Dari rasa kagak enak, kagak mau sampai jadi enak. Ya, betul terasa habis itu enak, ya. Tapi kalau pagi-pagi udah langsung es, waduh, udah rasa kembung ya perut. Itu ya. Jadi katanya kalau orang yang cerdas, dia harus memaksakan dirinya untuk minum. Seteguk demi seteguk, dia telan ala mararatihi wa hiddatihi. Dan dia apa? Terus harus sabar dengan rasa pahitnya itu. Ya. Wa hiddatihi, artinya kan orang yang minum dia enggak enak, dia merasa apa? Menderita kan? Menderita tuh dia. Pahitnya, enggak enaknya tuh. Gitu. Dia harus sabar, dia terus telan teguk, enak kayak dia minum dah, gitu. Ala mararatihi wa hiddatihi. Marah itu pahit, hiddah itu katakanlah menderita. Wa yaqulu, dan dia mengatakan dalam hatinya, mararatu sa'atin rahatu sanatin. Nah, ya, pahitnya 1 jam, sehatnya 1 tahun. Paham nggak Pak? Ya, orang cerdas akhirnya walaupun itu pahit dia minum apa? Habis itu sembuh, dia enak. Ya, kalau orang yang kagak cerdas dia minum yang manis, habis itu ampeg langsung, sakit dia. Paham nggak? Diulang. Wa amma sabru, adapun sifat sabar itu, fa innahu dawaun murrun, sesungguhnya sabar itu adalah obat yang pahit. Nah, ya, sekarang mulai terjemahnya yang enakan. Wa surbatun karihatun, dan minuman yang kagak enak. Ya. Mubarakatun, tapi memberikan keberkahan. Tajlibu kulla manfaatin, ya, obat yang kagak enak tadi dia akan mendatangkan segala kemanfaatannya. Wa tadfa'u anka, dan akan menolak darimu kulla madarratin, semua yang berbahaya, ya. Fa idza kana ad-dawa'u bi hadhihi sifah, apabila gambaran obat itu seperti ini nih, ya, seperti tadi, emang kagak enak tapi manfaatnya bagus. Nah, fal insanul aqilu, maka manusia yang cerdas, yukrihun nafsa, dia akan memaksakan dirinya. Ya, walaupun enak dia paksain.
Dipaksakan apa ya? Ala surbihi, untuk minum obat yang pahit tadi. Ya. Wa tajarru'ihi, dan dia teguk tuh. Ya. Dia telan, dia teguk, wa yagussu. Wa tajarru'ihi, dan dia teguk, ya. Seteguk demi seteguk, wa yagussu, dia telan gitu. Ala mararatihi, atas rasa pahitnya, wa hiddatihi, dan kagak enaknya gitu lah. Ya. Wa yaqulu, dan dia mengatakan dalam hatinya, mararatu sa'atin rahatu sanatin, pahitnya masa ketika doang, tapi sehatnya setahun. Ya. Bapak-bapak dikasih obat, kata dokter, dalam seminggu ini harus habis semuanya. Semua badan setelah makan habis ya. Padahal kita makan obatnya kagak enak banget. Ya, jarang obat dimakan habis. Udah males makan obat itu. Tapi orang yang cerdas, pengen cepat-cepat sembuh, biarlah seminggu ini mulutnya obat terus. Enggak apa-apa. Nanti habis itu sehat. Ya. Wa ammal manafi'ul lati yajlibuha sabru, adapun kemanfaatan yang diperoleh dengan kesabaran, ya. Jadi kalau bapak-bapak sabar, kita mendapatkan manfaat-manfaat. Fa'lam anna sabra arba'atu aqsam, ketahuilah bahwa sabar itu ada 4 bagian. Yang pertama, apa bedanya pertama sama pertamak? Pertamak mahal, lebih mahal daripada pertalit. Ya benar. Pertalit. Sabar itu ada 4 macam. Pertama, sabrun ala ta'ah. Ya, sabar atas ketaatan kepada Allah. Bapak-bapak, kalau kagak sabar sholat zuhur 4 rakaat dibikin 2 rakaat, yang buru-buru pulang. Pengen ngaji ini kalau nggak sabar udah pengen kabur aja. Wa sabrun anil maksiyah, dan sabar dari maksiat. Orang lain maksiat itu jangan ikut-ikutan, sabar sampai datangnya nanti yang halal. Ya. Wa sabrun an fudulid dunya, dan sabar atas godaan-godaan dunia. Orang pengen cepat kaya, pengen cepat bangun rumah, pengen cepat beli mobil. Gimana akhirnya? Dia nipu, nggak sabar. Nipu sono, nipu sini, ya. Yang namanya nipu, dia nggak bakalan tenang hidupnya. Terus dia dihantui oleh ketakutan dan ketakutan. Terus semakin dia bohong, semakin lagi terus. Udah bohong terus. Susah ada orang yang paling gelisah, ya. Orang yang paling susah hidupnya, suka bohong. Maka kata Nabi, iyyakum wal kadhib, iyyaka wal kadhib, jauhin bohong, jangan suka bohong. Adakah orang muslim yang minum khamr? Ada. Adakah orang mukmin yang berzina? Ada. Bolehkah orang muslim bohong? Enggak boleh, kata Nabi. Ya. Wa sabrun 'alal mihani wal masaibi. Yang keempat, dan sabar atas ujian-ujian dan musibah-musibah. Kalau tentang kematian disebutkan dalam kitab Irsyadul Ibad, kesabaran yang musibah yang paling besar itu adalah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah itu semuanya kecil semuanya. Fa idza ihtamala mararata sabri, apabila seseorang dia bisa ihtamam menanggung
rasa pahitnya sabar, ya, mararah pahitnya sabar. Wa sabara fi hadhil mawatidil arba'ah, dan dia sabar pada 4 hal tersebut yang tadi disebutin. Sabar atas ketaatan, sabar dari maksiat, orang maksiat kayak jangan maksiat, sabar dari godaan dunia, dari kelebihan dunia, sabar atas ujian-ujian dan musibah. Ya, apa hikmahnya? Tahsululahu ta'atu, maka dia akan mendapatkan, ya, manzilah ketaatan. Wa manaziluha, ya, maka dia akan mendapatkan, ini bacanya tahsulullahu at-ta'atu wa manaziluha, dia akan mendapatkan kedudukan atau manzilah ketaatan. Minal istiqamati, dari istiqamah. Wa thawabuha al-jazilu fil aqibati, dan pahala yang besar, jazil besar, fil aqibati, di akhirat. Summa la yaqau fil ma'asi wa baliyatiha fid dunya, kemudian dia tidak jatuh dalam maksiat dan tidak ketimpa baliyat, musibah-musibah di dunia, wa tabi'atiha, dan rurutannya, fil akhirah, di akhirat. Summa la yubtala bi talabid dunya, kemudian dia tidak diuji dengan mencari dunia, wa malaha minasyughli, dan apa-apa yang untuk dunia daripada kesibukan, fil hali, di saat ini, wa tabi'ati, dan di dalam urutannya itu, dia mencari-carinya itu, fil ma'ali, dia akan datang di akhirat. Tsumma la yahbutu ajruhu, kemudian pahalanya tidak akan hilang, ya, ala mabtuliya bihi, atas apa yang diuji kepadanya, wa dhahaba anhu, dan tidak akan hilang darinya. Tuh, kalau sudah sabar dapat semua itu. Fa hasala idzan, kalau begitu hasala, dia akan memperoleh bisababis sabri, dengan sabab kesabaran, at-ta'atu, ketaatan, wa manaziluha asy-syarifah, dan manzilah, kedudukan, derajat-derajatnya yang mulia, wa thawabuha, dan pahala-pahalanya, wa taqwa, dan dapat ketakwaan, wa zuhud, dan dapat zuhud, wal iwad, dan dapat penggantinya, wa thawabul jazilu, dan pahala yang besar, minallahi subhanahu, semuanya dari Allah. Wa tafsilu dzalika amrun la ya'lamuhu illallahu azza wajalla, dan perinciannya atas itu semuanya sebuah perkara yang tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, di sini saya mau tegasin Bapak-bapak, ini ada kata-kata tadi apa? Ini wa thawabul jazilu minallahi ta'ala. Ini Pak, Bapak-bapak, saya pesan kita melakukan hal-hal yang bersifat duniawiyah sama ukhrawiyah, ya, ibadah sama enggak ibadah. Kadang bapak-bapak itu melakukannya bentuknya sama. Bapak nih misalnya berkhidmat sama masjid, bersihin masjid, ya, memakmurkan masjid, kan itu perbuatannya sama. Tapi yang membedakan apa? Yang membedakan adalah tawajuh hatinya. Ya, ini saya pesan. Apa-apa yang kita lakukan itu tawajuhnya hanya Allah saja, Allah wabas, kagak ada yang lain. Ya, bapak-bapak ngerjain apa aja, ibu-ibu juga jamaah sekalian ngerjain apa aja, punya tawajuhnya yang kita tuju hanya mencari ridha Allah. Kalau kagak itu udah capek semuanya, sia-sia semuanya.
nggak ada nilainya di sisi Allah. Ini berupaya apa yang kita lakukan hanya mencari ridha Allah. Makanya ulama mengatakan likulil a'malil zahirah, bagi setiap amal-amal yang zahirah yang kelihatan kita lakuin itu harus kita paksain ma'atakallufil hudur ma'allah. Selalu kita hadirin ada Allah di situ. Agar apa? Agar amal ibadah kita kagak sia-sia. Banyak orang beramal Pak karena kagak enak. Karena malu. Itu namanya penyakit qalbiyah. Harusnya kita lillah karena semuanya lillah karena Allah. Mau ngaji lillah karena Allah. Kagak ngaji juga lillah karena Allah. Ya, tutup dah kita lillah karena Jamaah sekalian, malam ini ada tahlilan tuh ya, 2 saudara kita zaman pengajian yang meninggal selama 7 hari. Tadi saya siang ada 2 undangan, lupa saya di wali kota sama di Depok. Lupa udah iya pada tanggalnya, dua-duanya pagi-pagi WA semuanya, lupa. Alhamdulillah ya, saya kasih Ustaz Fahmi Badalin ngisi di sana. Saya berangkat ke Depok terus ini macet. Ya. Tadi pulang udah mau menjelang maghrib, luar biasa. Alhamdulillah semuanya ya kita jalani ridho aja atas semua ketentuan Allah. Orang yang ridho hatinya akan bahagia dan nyaman. Orang yang kagak ridho sumplak hidupnya, susah hatinya, ya. Semoga berkah. Al-hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu ya karim wa'fu ya rahim. Allahumma akrimna bis-sihha wal 'afiyah linata'allama ulumadin thumma nansarha. Ya Allah, berilah kemuliaan kepada kami, dikasih kesehatan untuk memperdalam agama Islam dan bisa menyebarkannya. Allahumma akrimna bil hifdzi wal fahmi hatta nahfadha kullama sami'na wa qara'na minal Qur'anil karimi wa ilmi. Ya Allah, berilah kami kemuliaan, mudah menghafal, mudah mengingat semua yang kami baca, semua yang kami dengar, semua yang kami pelajari baik dari Al-Qur'an, hadis dan ilmu-ilmu Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر.